Halo, assalamualaikum, selamat datang di resep Hernis. Tidak perlu jauh-jauh ke Semarang untuk membeli kue mochi. Sekarang bisa bikin kue mochi khas Semarang sendiri di rumah. Resep ini juga cocok jadi resep untuk ide jualan. Teksturnya kenyal, lembut, bikinnya mudah tanpa harus diulen-ulen adonannya. Penasaran sama resepnya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik like dan klik subscribe supaya tidak ketinggalan video menarik resep Hernis lainnya. Terima kasih. Resep dan cara membuat: pertama, siapkan 125 gram tepung beras ketan. Tepung beras ketan memiliki tekstur yang kenyal dan lentur sehingga sangat cocok jadi bahan pembuat mochi. Lalu tambahkan 20 gram tepung beras. Tepung beras di sini berfungsi supaya tekstur kue mochi tidak terlalu molor dan kue mochi menjadi lebih kokoh. Kemudian tambahkan 50 gram gula pasir. Tambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih balance. Lalu aduk semua bahan kering sampai tercampur merata. Tambahkan 200 ml air. Aduk sampai adonan tidak ada yang bergerindil. Terakhir, tambahkan 1 sendok teh air kapur sirih supaya tekstur kue mochinya kenyal dan lebih kokoh. Jadi nanti tekstur kue mochinya nggak lembek. Kalau misal di rumah tidak ada air kapur sirih, tidak pakai tidak mengapa. Tetapi kalau pakai itu lebih baik. Setelah adonan tercampur merata, kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Karena saya mau membuat 3 warna pink, hijau, dan warna kuning. Kalau pengen rasanya original atau tanpa rasa juga bisa. Nah, untuk yang hijau ini saya kasih pasta pandan. Adonan selanjutnya saya beri pewarna makanan warna kuning. Dan terakhir adonan warna pink bisa pakai pasta stroberi atau pasta pisang ambon. Kemudian kukus adonan di dalam panci kukusan yang sudah panas. Selanjutnya kukus selama 10 menit, tutup panci kukusannya, jangan lupa dialasi dengan kain supaya airnya tidak menetes. Setelah 10 menit kemudian, buka tutup panci kukusannya, angkat adonan kue mochi dari kukusan. Kemudian panas-panas adonan bisa diaduk supaya matangnya lebih merata. Oh ya, sebelum adonan dikukus atau dituang ke dalam mangkuk adonan, mangkuknya jangan lupa dioles dulu dengan minyak ya. Ini saya lupa tidak mengoles minyak pada mangkok sehingga adonannya ketika diaduk seperti ini jadi lengket. Oke, setelah diaduk adonannya akan tercampur merata seperti ini. Udah cukup ya untuk mengaduknya. Ini aduknya sebentar aja kok, nggak terlalu lama ya. Selanjutnya aduk semua adonan sampai selesai dengan cara yang sama. Selanjutnya, setelah selesai diaduk semua adonannya, kukus kembali ke dalam panci kukusan. Kemudian kukus kembali selama 10 menit menggunakan api sedang. Setelah 10 menit kemudian, adonan kue mochi sudah matang, angkat dari kukusan. Setelah adonan kue mochi matang, diamkan sampai hangat atau suhu ruang. Selanjutnya, membuat isian kue mochi khas Semarang. Siapkan 50 gram kacang yang sudah disangrai dan sudah dihaluskan. Tambahkan 50 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu tambahkan 1 sendok makan susu bubuk full cream. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Untuk isian kue mochi khas Semarang yang klasik atau original yaitu kacang tanah dan gula merah seperti ini. Setelah isian kue mochi tercampur merata, selanjutnya tahap penyelesaian, siapkan 50 gram atau secukupnya tepung maizena yang sudah disangrai. Kalau tidak ada tepung maizena juga bisa pakai tepung ketan yang sudah disangrai. Lalu adonan kue mochi yang sudah disiapkan, isian kacang gula merah. Kemudian secukupnya wijen yang sudah disangrai. Untuk wijennya juga pakainya sedikit, tidak terlalu banyak. Selanjutnya ambil adonan kue mochi kurang lebih 1 sendok teh penuh. Kemudian adonan kue mochi yang sudah diambil langsung dibalur saja ke tepung maizena yang sudah disangrai.
Nah, adonan kue mochinya terlihat kokoh, tidak lembek. Balur dengan tepung supaya adonan kue mochi tidak lengket. Ini kalau udah dibalur kemudian dipipihkan. Kemudian ambil 1 sendok teh isian kacang dan gula merah, letakkan isian tersebut di atas adonan mochi yang sudah dipipihkan. Lalu tutup rapat isian kue mochi. Kemudian balur dengan wijen yang sudah disangrai. Dan menurut saya ini kurang bagus hasilnya karena wijennya tidak banyak yang menempel. Selanjutnya saya pakai cara yang kedua, yaitu ambil secukupnya adonan mochi, lalu balur dengan tepung maizena yang sudah disangrai. Pipihkan dan lebarkan. Kemudian isi dengan isian kacang dan gula merah. Tutup rapat dan bulatkan. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Selanjutnya, usap tepung yang menempel pada mochi. Lalu basahi permukaan mochi dengan sedikit air. Kemudian balur dengan wijen yang sudah disangrai. Dan hasilnya seperti ini, wijen menempel dengan baik pada mochi. Setelah semua mochi selesai dibalur dengan wijen, hasilnya sebanyak ini. Satu resep menghasilkan kurang lebih ada 12 buah kue mochi khas Semarang. Gimana cara buatnya? Sangat mudah bukan? Resep kue mochi ini juga cocok jadi ide jualan. Misal mau dijual per satuan seperti ini juga bisa. Jual harga 2000-an insya Allah udah untung. Kalau di tempat kalian harga satu buah kue mochi di harga berapa? Coba tulis di kolom komentar. Selanjutnya saatnya mencoba. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tekstur kue mochinya tuh lentur dan lembut, nggak alot dan nggak keras. Rasa gurih dan enak tepung ketan bertemu dengan manis dan gurih kacang dan gula merah. Enak banget, apalagi ditambah dengan gurih wijen, menjadikan kue mochi rasanya jadi lebih istimewa. Selamat mencoba, semoga video yang kami sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.